Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tanson Jabat. Kali ini kita akan mempelajari mengenai integral substitusi. Di video kakak sebelumnya kita sudah membahas mengenai integral tentu dan tak tentu. Nah, langsung saja yuk kita lihat soalnya. Oke, kita disuruh menentukan hasil integral dari integral 4x dikali x kuadrat ditambah 5 pangkat 3 dx. Nah, bentuknya ini bisa kakak ubah, yaitu menjadi x kuadrat ditambah 5 pangkat 3 dikali 4x dikali dx. Nah, untuk mengerjakan hasil integralnya ini kakak punya dua cara nih, yaitu kakak buat di sini cara pertama, yaitu dengan cara pemisalan, yaitu dengan cara integral substitusi. Nah, kakak misalkan yang ini x kuadrat ditambah 5 ini kakak misalkan itu u. Maka u sama dengan x kuadrat ditambah 5. Nah, kemudian kakak turunkan, maka du per dx itu sama dengan 2x, karena turunan dari ini ya. Nah, dari sini kita kali silang nih, berarti du itu sama dengan, ini kita kali silang, menjadi 2x dikali dx. Nah, sehingga bentuknya ini bisa kita ubah menjadi integral dari x kuadrat ditambah 5. Ini kan sama dengan u nih. Berarti kakak ubah menjadi u pangkat 3 dikali 4x dx ini kakak ubah menjadi 2 dikali 2x dx. Nah, sehingga menjadi bentuknya integral u pangkat 3 dikali 2 dikali, nah kita perhatikan 2x dx ini itu sama dengan du. Nah, dari sini berarti kakak ganti dengan 2 dikali du. Maka bisa kakak ubah 2-nya ini kita keluarkan, 2 dikali integral u pangkat 3 dikali du. Maka kakak ubah menjadi 2 dikali integral u pangkat 3 berapa? 1/4 u pangkat 4. Kemudian kita tambah dengan c. Maka kakak ini mati ya, berarti di sini setengah dikali u pangkat 4 ditambah c. Nah, u ini kakak balikkan lagi nih. U ini kakak balikkan menjadi x kuadrat ditambah 5 ini. Maka ini menjadi x kuadrat ditambah 5 pangkat 4 ditambah c. Nah, ini cara pertama nih. Sekarang kita lihat cara kedua. Oke, cara kedua, kamu bisa menggunakan rumus praktis nih. Nah, rumus praktisnya seperti ini, kakak baca nih. Berarti kalau ada fungsi yang berada di depan, kemudian kita kali dengan yang di dalam kurung itu pangkat n, kita kali dx, itu hasilnya sama dengan a-nya ini, kita bagi dengan pangkat yang di dalam kurung kita tambah 1. Kemudian kita kali dengan turunan yang di dalam kurungnya ini. Paham ya? Kita kali dengan turunan yang di dalam kurung, kemudian kita kali dengan yang di dalam kurung, pangkatnya kita tambah 1. Kemudian kita tambah c. Nah, untuk lebih jelasnya kakak tulis nih, soalnya itu 4x dikali x kuadrat ditambah 5 pangkat 3 dikali dx. Nah, dari sini kamu bisa lihat, berarti yang menjadi a-nya ini adalah 4x. Berarti 4x dibagi dengan pangkatnya ini kita tambah 1, berarti 3 tambah 1 ya, yaitu 4. Kemudian kita kali dengan turunan yang di dalam kurungnya ini, yaitu turunan dari x kuadrat tambah 5, yaitu turunannya adalah 2x. Kemudian kita kali dengan, ini kita tulis saja, berarti x kuadrat ditambah 5, kemudian pangkatnya kita tambah 1, berarti pangkat 4 ditambah c. 4x dibagi dengan 4, kemudian x-nya habis ya, maka di sini sisanya adalah 1, di sini 2, berarti hasilnya adalah setengah dikali x kuadrat ditambah 5 pangkat 4 ditambah c. Nah, hasilnya ini kan sama nih dengan yang ini. Paham ya? Oke, kita lihat soal selanjutnya. Kita perhatikan integral 2x dibagi dengan x kuadrat dikurang 3 pangkat 8 dikali dx. Nah, kita bisa mengerjakannya ini dengan rumus praktis. Tetapi kita ubah dulu bentuknya ini menjadi integral 2x dikali x kuadrat dikurang 3 pangkat negatif 8 dikali dx. Nah, bentuknya sudah sama nih. Sehingga bisa kita ubah menjadi 2x kita bagi dengan minus 8, kita tambah 1, berarti menjadi minus 7. Kita kali dengan turunannya ini, yaitu turunan dari x kuadrat kurang 3, yaitu 2x. Kita kali dengan, kita tulis aja yang di dalam kurung, x kuadrat dikurang 3, kemudian pangkatnya ini kita tambah dengan 1, berarti menjadi minus 7, kemudian ditambah c. Berarti ini 2x dibagi 2x itu habis ya, berarti hasilnya adalah 1 per minus 7, berarti boleh dong kakak buat menjadi minus 1 per 7 dikali x kuadrat dikurang 3 pangkat minus 7 ditambah c. Pangkatnya ini kan minus 7 nih. Berarti boleh dong kakak ubah menjadi bentuknya minus 1 per 7 dikali x kuadrat kurang 3 pangkat 7 ditambah dengan c. Inilah hasil dari integral dari 2x dibagi dengan x kuadrat kurang 3 pangkat 8 dikali dx.
Oke, kita lanjut kepada soal yang ketiga nih. Integral x kuadrat dikali akar x pangkat 3 ditambah 1 dikali dx. Nah, kita ubah dulu nih bentuknya supaya kita bisa menggunakan rumus praktis. Maka kakak ubah menjadi integral x kuadrat dikali x pangkat 3 ditambah 1, akarnya menjadi pangkat setengah dikali dx. Maka ini bisa kita ubah x kuadrat per pangkatnya kan setengah, berarti setengah ditambah 1, berarti itu 3/2 dikali turunan dari ini yang di dalam kurung, berarti menjadi turunannya adalah 3x kuadrat. Kemudian kita kali dengan, kita tulis aja yang dalam kurung, yaitu x pangkat 3 ditambah 1. Nah, pangkatnya ini kan kita tambah 1, berarti 3/2. Sama dengan yang ini ya. Nah, x kuadrat sama x kuadrat ini habis nih. Berarti di sini 1, berarti 1 dibagi 9/2 nih. Berarti dikali x pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3/2. Berarti boleh dong kakak ubah menjadi x pangkat 3 ditambah 1 dikali x pangkat 3 ditambah 1, tapi kakak pangkatkan dengan setengah. Karena di sini pangkat 1. 1 ditambah setengah kan 3/2, karena bilangan pokoknya ini sama. Paham ya? Kemudian dari sini 1 dibagi 9/2 itu sama dengan 2/9. Kita kali dengan x pangkat 3 ditambah 1. Kemudian pangkat setengah ini kakak buat dalam bentuk akar. Akar dari x pangkat 3 ditambah 1. Kemudian kita tambah dengan c. Inilah hasil dari integral yang ketiga. Oke, kita lanjut kepada soal yang keempat nih. Kita ubah dulu nih bentuknya supaya bisa kita menggunakan rumus praktis. Sehingga bentuknya ini kakak ubah menjadi integral 3 dikurang 2x dikali x kuadrat dikurang 3x. Karena ini pangkatnya di bawah, kakak naikkan menjadi negatif 10 dikali dx. Nah, di sini kita bisa menggunakan praktis yang berarti menjadi ini. Kakak tulis ulang, 3 dikurang 2x dibagi dengan pangkatnya ini kan min 10, berarti kakak tambah dengan 1, berarti min 9. Kita kali dengan turunan yang di dalam kurung ini, berarti turunannya adalah 2x kurang 3. Kemudian kita kali dengan, kita tulis aja ini sekali lagi. Berarti di sini kakak tulis x kuadrat dikurang 3x, pangkatnya kita tambah dengan 1 ya, berarti menjadi min 9. Inilah cara rumus praktisnya. Nah, kita bisa selesaikan, kita perhatikan. Boleh dong kakak ubah 3 dikurang 2x dibagi min 9, yang ini kakak ubah menjadi dikali min, buka kurung, 3-nya kakak pindahkan ke depan, 3 dikurang 2x. Kemudian kakak kali dengan x kuadrat dikurang 3x, pangkat min 9 ya, ditambah dengan c. Sehingga kita bisa coret 3 dikurang 2x sama 3 dikurang 2x ini habis. Min, berarti di sini min 1 ya, min 1 dikali min 9, berarti 9 ya, positif, menjadi 1/9 dikali ini kakak ubah menjadi pangkatnya menjadi positif, berarti itu sama dengan 1/x kuadrat dikurang 3x pangkat 9 ditambah dengan c. Sehingga hasilnya kita jumpakan 1 dibagi dengan 9 dikali x kuadrat dikurang 3x pangkat 9 ditambah c. Nah, inilah hasil dari integral yang keempat ini. Oke, soal yang terakhir nih kita perhatikan. Nah, soalnya ini kan merupakan bentuk dari integral tentu. Sehingga untuk mencari hasil dari integral tentu, kita harus integralkan dulu yang ini. Maka ini kakak ubah bentuknya menjadi integral 51 dikali x kali akar x kuadrat dikurang 1 pangkatnya ini kan setengah ini karena bentuk akar. Maka kakak ubah menjadi min setengah. Kakak naikkan ya, dikali dx. Nah, sehingga kita bisa mencari hasil dari integral ini dulu. Maka itu sama dengan bisa kita gunakan rumus praktis, yaitu x per pangkatnya ini kakak tambah dengan 1, berarti jadi setengah dikali kita turunkan yang ini, berarti turunan x kuadrat dikurang 1 itu turunannya adalah 2x. Kita kali dengan, nah ini kamu tulis saja, berarti x kuadrat dikurang 1, kemudian pangkatnya kita tambah dengan 1, berarti setengah ya. Kemudian inilah batasnya kita tulis di sini 5 dan 1. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai integral tentu ya. Nah, untuk mengerjakannya ini kita bisa x dibagi dengan 2x itu 1 ya. Setengah dikali 2 itu 1. Berarti di sini hasilnya adalah 1. Maka ini hasilnya adalah x kuadrat dikurang 1 pangkat setengah. X kuadrat dikurang 1 pangkat setengah. Kakak buat dalam bentuk integral tentu ya. Batas atasnya 5, batas bawahnya 1. Karena pangkatnya setengah, berarti boleh dong kakak ubah menjadi bentuk akar. Akar dari x kuadrat dikurang 1
Kakak buat batas-batasnya yaitu 5 dan 1. Akar dari X kuadrat, X-nya kakak ganti dengan 5, berarti 5 kuadrat dikurang 1. Kemudian kakak kurangkan dengan akar dari 1 kuadrat dikurang 1. Maka kita peroleh akar 5 kuadrat itu 25. 25 dikurang 1 itu 24. Berarti akar 24 dikurang akar 1 kuadrat itu 1. 1 kurang 1 0 ya. Berarti akar 0 dikurang 0 ya. Hasilnya adalah akar 24. Atau bisa kita ubah menjadi akar 4 dikali akar 6. Akar 4 berapa? 2 kan? 2 akar 6. Maka hasilnya adalah 2 akar 6. Kira-kira paham ya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.